Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita komandan. Pernahkah Anda merasa diremehkan, dipandang sebelah mata karena latar belakang keluarga? Kisah pilu seorang anak marbot yang dihina dan direndahkan ini akan menggetarkan hati Anda. Namun, di balik cemoohan itu, tersembunyi kekuatan doa seorang ibu yang mampu menembus langit. Saksikan bagaimana ia bangkit, membalikkan keadaan, dan menjadi seorang CEO sukses yang inspiratif. Di video ini, kami akan membuka tabir perjalanan hidupnya yang penuh liku, air mata, dan perjuangan tanpa henti. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Azan subuh berkumandang, memecah keheningan desa. Dari rumah reot berdinding anyaman bambu, seorang anak kecil bernama Arya terbangun. Usianya baru 10 tahun. Ibunya, seorang wanita renta bernama Halimah, sudah sibuk menyiapkan sarapan sederhana. Ayahnya, Pak Hasan, seorang marbot masjid yang hidupnya diwakafkan untuk menjaga rumah Allah. Arya, meskipun masih kecil, sudah mengerti pahitnya kehidupan. Ayahnya hanya digaji sekadar cukup untuk makan. Mereka seringkali kekurangan. Arya sering melihat ibunya meneteskan air mata diam-diam, menyembunyikan kesedihan di balik senyum. Di sekolah, Arya menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Anak marbot, ejek mereka. Pasti bau masjid. Hinaan itu menusuk hati Arya, membuatnya minder dan menarik diri. Suatu hari, saat Arya sedang menyapu halaman masjid, seorang anak laki-laki dari keluarga kaya menghampirinya. "Hei, anak kotor," serunya sambil melemparkan batu kecil ke arah Arya. "Kerjaanmu cuma bersih-bersih tempat ibadah. Gak akan jadi apa-apa kamu." Arya hanya bisa menunduk, air mata menetes di tanah berdebu. Ia berlari ke pelukan ibunya, menumpahkan segala kesedihan dan amarahnya. "Ibu, kenapa kita miskin? Kenapa mereka jahat sama Arya?" Halimah memeluk erat putranya. "Nak, jangan dengarkan kata mereka. Kemiskinan bukan aib. Jadikan hinaan itu sebagai cambuk untuk meraih kesuksesan. Ingat, doa ibu selalu menyertaimu." Malam itu, Arya termenung di kamarnya yang sempit. Kata-kata ibunya terngiang di benaknya. Ia bertekad, suatu hari nanti, ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa anak marbot juga bisa sukses. Ia akan membalas semua hinaan itu dengan prestasi dan kesuksesan. Ia akan membuat ibunya bangga. Ia akan mengubah nasib keluarganya. Dengan semangat membara, Arya mulai belajar dengan tekun. Ia tidak peduli dengan keterbatasan fasilitas. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambah ilmu. Di bawah lampu minyak yang redup, Arya bermimpi tentang masa depan yang gemilang, masa depan di mana ia bisa membungkam semua hinaan dan membahagiakan ibunya. Cahaya di tengah kegelapan bernama ibu. Di gubuk reot yang menjadi saksi bisu kemiskinan, hanya ada satu binar yang tak pernah redup, mata seorang ibu. Maksumi, demikian ia dipanggil, adalah lentera bagi Hasan, sang anak marbot yang kerap dilukai cemoohan. Setiap pulang sekolah dengan wajah tertunduk, Hasan selalu disambut senyum teduh ibunya. "Nak, biar kata orang mencibir, ingatlah doa ibu selalu menyertaimu," ucap Maksumi, suaranya bergetar menahan perih. Ia tahu, setiap kata hinaan yang menimpa Hasan, bagai sembilu yang mengiris hatinya. Namun, ia tak ingin anaknya larut dalam kepedihan. Ia ingin Hasan melihat dunia dengan mata yang penuh harapan. Pengorbanan Maksumi tak terhingga. Siang malam ia membanting tulang, mencuci pakaian tetangga, mengumpulkan botol bekas, demi sesuap nasi dan biaya pendidikan Hasan. Pernah suatu malam, Hasan terbangun dan melihat ibunya menjahit di bawah remang lampu minyak. "Ibu belum tidur?" tanya Hasan lirih. Maksumi tersenyum. "Ibu sedang menyelesaikan jahitan ini, Nak. Besok harus diantar. Kamu lanjutkan tidurmu ya." Hasan tahu, ibunya berbohong. Jahitan itu adalah pesanan yang harus diselesaikan demi membayar tunggakan sekolahnya. Air mata Hasan menetes. Ia merasa tak berdaya, hanya bisa melihat ibunya berjuang seorang diri. "Nak, jangan bersedih. Ibu kuat. Ibu akan melakukan apapun demi masa depanmu," bisik Maksumi, seraya mengusap air mata Hasan. Ia menggenggam erat tangan anaknya, menyalurkan kekuatan dan keyakinan. Setiap lembar buku yang dibaca Hasan, setiap ilmu yang ia serap, adalah pelipur lara bagi Maksumi. Ia percaya,
Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Walaupun tubuhnya renta dan tenaganya terbatas, Maksumi tak pernah menyerah. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, perisai yang melindungi Hasan dari kerasnya dunia. Dukungan tanpa batas dari sang ibu menjadi sumber kekuatan bagi Hasan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti ia akan membalas semua pengorbanan ibunya. Ia akan membuktikan pada dunia, bahwa anak seorang marbot juga bisa meraih kesuksesan. Doa seorang ibu adalah kekuatan yang maha dahsyat, dan Hasan akan membuktikannya. Bara semangat itu tak pernah padam. Eko, meski hidup serba kekurangan, justru menjadikannya cambuk. Hinaan teman-teman sekolah tentang ayahnya yang hanya seorang marbot, rumahnya yang reot, menjadi bahan bakar untuk membuktikan diri. Baginya, setiap cemoohan adalah tantangan, setiap tatapan merendahkan adalah motivasi. Di ruang kelas yang pengap, di bawah lampu remang-remang, Eko tenggelam dalam buku-buku pelajaran. Pelajaran matematika yang dianggap momok oleh sebagian besar siswa, justru menjadi dunia yang menarik baginya. Logika dan angka menari-nari di benaknya, membentuk pola-pola yang indah. Fisika, kimia, biologi, semua dipelajarinya dengan tekun. Ia tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai seperti teman-temannya. Tidak ada les privat, tidak ada buku-buku referensi yang mahal. Namun, Eko memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, semangat pantang menyerah dan doa restu dari ibunya. Setiap malam, sebelum tidur, ibunya selalu memeluknya erat dan membisikkan doa. Nak, jadilah orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan sesama. Jangan pernah lupakan Tuhan, dan selalu hormati orang tuamu, ucap ibunya lirih. Kata-kata itu terpatri dalam hatinya, menjadi kompas yang menuntun langkahnya. Di sekolah, Eko dikenal sebagai siswa yang cerdas dan rajin. Ia selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Guru-gurunya pun kagum dengan ketekunan dan semangat belajarnya. Eko, kamu adalah contoh bagi teman-temanmu. Meskipun hidup dalam keterbatasan, kamu mampu meraih prestasi yang gemilang, puji Pak Budi, guru matematikanya. Namun, prestasi akademis saja tidak cukup bagi Eko. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ia bergabung dengan klub sains, klub debat, dan klub pecinta alam. Di setiap kegiatan, ia selalu memberikan yang terbaik. Ia ingin membuktikan bahwa anak seorang marbot juga bisa berprestasi di berbagai bidang. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba olimpiade sains tingkat kabupaten. Eko memutuskan untuk ikut serta. Ia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ia belajar siang dan malam, memecahkan soal-soal latihan, dan berdiskusi dengan guru-gurunya. Tibalah hari perlombaan. Eko merasa gugup, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia mengerjakan soal-soal olimpiade dengan cermat dan teliti. Setelah beberapa jam, perlombaan selesai. Eko merasa lega, tetapi juga cemas. Ia tidak tahu apakah ia berhasil mengerjakan soal-soal tersebut dengan benar. Beberapa hari kemudian, pengumuman pemenang olimpiade pun tiba. Eko terkejut saat namanya disebut sebagai juara pertama. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Air mata haru mengalir di pipinya. Ia berlari memeluk ibunya yang hadir di acara tersebut. "Ibu, Eko menang." "Eko berhasil," serunya dengan gembira. Ibunya memeluknya erat dan mencium keningnya. "Ibu bangga padamu, nak. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa meraih apapun yang kamu inginkan dengan kerja keras dan doa," balas ibunya dengan suara bergetar. Kemenangan Eko dalam Olimpiade Sains menjadi berita yang menggemparkan sekolah dan kampungnya. Semua orang kagum dengan prestasinya. Bahkan, teman-temannya yang dulu menghinanya, kini berbalik memujinya. Eko membuktikan bahwa hinaan dan keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Ia berhasil membungkam mulut orang-orang yang meremehkannya. Namun, Eko tidak menjadi sombong dengan keberhasilannya. Ia tetap rendah hati dan bersyukur. Ia menyadari bahwa semua yang ia capai adalah berkat dukungan dari ibunya, guru-gurunya, dan teman-temannya. Ia berjanji akan terus belajar dan bekerja keras untuk meraih cita-citanya. Gemuruh kota menyambut Hasan, kontras dengan desau angin desa yang dulu menemaninya. Jakarta, baginya, adalah panggung pertarungan baru. Uang kiriman dari ibunya tak seberapa, cukup untuk membayar kontrakan sempit di gang becek dan sebungkus nasi sehari. "Nak, yang penting kamu makan. Ibu di sini bisa puasa," kata-kata ibunya terngiang, menjadi cambuk sekaligus pelipur lara.
Hasan bekerja serabutan, mengantar koran subuh, menjadi asisten warung Tegal, bahkan pernah menjadi badut jalanan, menahan malu demi sesuap nasi. Kuliah? Seringkali hanya numpang duduk di kelas, mencuri ilmu dari dosen yang berbaik hati. Perut keroncongan, mata berat menahan kantuk, namun semangatnya tak pernah padam. Suatu malam, di warnet Reot, Hasan bertemu dengan seorang programmer paruh baya. "Kamu anak kuliahan? Jurusan apa?" tanyanya. Hasan menjelaskan keadaannya, tentang keterbatasan ekonomi dan mimpinya menjadi seorang ahli IT. Sang programmer tersenyum. "Saya lihat semangat di matamu. Mau belajar programming dari saya? Sebagai gantinya, kamu bantu-bantu saya di warnet." Tanpa pikir panjang, Hasan mengiyakan. Malam-malam di warnet menjadi saksi bisu perjuangannya. Coding menjadi bahasa barunya, algoritma menjadi teman setianya. Ia menyerap ilmu dengan cepat, melampaui teman-teman kuliahnya. Di sela-sela kuliah dan pekerjaan, Hasan terus belajar. Ia mengikuti seminar-seminar gratis, membaca buku-buku bekas, dan mencari tutorial online. Tak jarang, ia tidur hanya 2 jam sehari. Namun, setiap kali rasa lelah menghampiri, wajah ibunya hadir dalam benaknya, memberinya kekuatan untuk terus berjuang. "Ibu pasti bangga," bisiknya dalam hati. Suatu hari, warnet tempatnya bekerja terkena razia. Sang programmer ditangkap karena kasus pembajakan software. Hasan kehilangan pekerjaan, namun ia tidak putus asa. Ia menggunakan keahlian programming yang dimilikinya untuk membuat website sederhana dan menawarkan jasa pembuatan website kepada UKM-UKM di sekitar kampusnya. Awalnya, banyak yang meremehkannya. "Ah, anak kemarin sore sok-sokan mau bikin website," cibir seorang pemilik toko kelontong. Namun, Hasan tidak menyerah. Ia terus menawarkan jasanya dengan sabar dan ramah. Akhirnya, ada satu UKM yang memberinya kesempatan, sebuah toko batik online yang baru merintis. Hasan bekerja keras, membuat website yang menarik dan mudah digunakan. Dalam waktu singkat, penjualan toko batik tersebut meningkat pesat. Sang pemilik toko batik sangat senang dan memberikan bonus yang besar kepada Hasan. Dari situlah, karir Hasan mulai menanjak. Ia mendapatkan banyak tawaran pembuatan website dari UKM-UKM lainnya. Ia mulai mengumpulkan modal dan merekrut teman-teman kuliahnya untuk membantunya. Sedikit demi sedikit, ia membangun sebuah tim yang solid dan profesional. Perjuangan di kota memang keras, namun Hasan membuktikan bahwa dengan kerja keras, doa ibu, dan semangat pantang menyerah, mimpi setinggi apapun bisa diraih. Aroma kopi robusta bercampur keringat membasahi ruangan kontrakan sempit itu. Disinilah, di antara tumpukan kabel, motherboard bekas, dan mimpi-mimpi yang membumbung tinggi, cahaya teknologi lahir. Ilham, dengan mata merah karena kurang tidur, mengetik baris demi baris kode. Startup IT impiannya perlahan mulai berbentuk. Awalnya, hanya ada dia dan 2 teman kuliah yang memiliki visi serupa, memanfaatkan teknologi untuk membantu usaha kecil di desa-desa. Modal cekak. Pinjaman dari bank ditolak mentah-mentah. Cibiran dari orang-orang yang meragukan kemampuan anak seorang marbot kembali menghantui. Bisnis IT? Kamu? Mimpi saja terlalu tinggi. Ilham, begitu kata seorang mantan teman SMA yang kini menjadi pegawai bank. Kata-kata itu menyengat, tapi justru menjadi bahan bakar bagi Ilham. Ia ingat pesan ibunya, "Nak, doa ibu selalu menyertaimu. Buktikan pada dunia bahwa keterbatasan bukan penghalang." Order pertama datang dari seorang pemilik toko kelontong yang ingin membuat sistem pencatatan stok sederhana. Ilham dan timnya bekerja keras siang dan malam. Mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki bug dengan sabar, dan memberikan pelayanan terbaik. Namun, satu order tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Mereka harus mencari investor. Presentasi demi presentasi mereka lakukan. Investor yang mereka temui rata-rata memandang sebelah mata. Mereka meragukan kemampuan Ilham dan timnya, mencibir ide mereka yang dianggap terlalu idealis. Pasar desa? Tidak menjanjikan, ujar seorang investor berjas mahal sambil menggelengkan kepala. Frustrasi melanda. Beberapa anggota tim mulai goyah. Bahkan, salah seorang rekannya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih bekerja di perusahaan yang lebih stabil. Ilham hampir putus asa. Namun, wajah ibunya kembali terbayang. Ia ingat pengorbanan ibunya, air mata ibunya, dan doa-doa ibunya. Suatu malam,
Saat ia hampir menyerah, sebuah email masuk ke inbox-nya. Email itu dari seorang pengusaha muda yang tertarik dengan ide cahaya teknologi. Pengusaha itu melihat potensi besar dalam membantu usaha kecil di desa-desa melalui teknologi. Ia bersedia menjadi investor. Air mata Ilham menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan syukur. Tuhan tidak pernah tidur. Doa ibunya telah membukakan jalan. Dengan suntikan dana dari investor, cahaya teknologi mulai berkembang pesat. Mereka merekrut lebih banyak karyawan, mengembangkan produk yang lebih inovatif, dan memperluas jangkauan pasar. Jatuh bangun membangun bisnis dari nol memang berat, namun Ilham berhasil membuktikan bahwa dengan kerja keras, doa, dan keyakinan, tidak ada yang mustahil. Gemerlap lampu kota menyambut Arya. Bukan lagi sebagai perantau yang gamang, tetapi sebagai nahkoda kapal bernama Inovasi Digital Nusantara. Kantor pusatnya menjulang tinggi, simbol kesuksesan yang dulu hanya mimpi. Arya, kini CEO, berdiri di balkon ruangannya, menatap hamparan Jakarta. Dulu, cibiran dan hinaan menghantamnya bagai badai. Anak marbot kau bercita-cita tinggi, kalimat itu dulu menyayat hatinya. Kini, ia tersenyum getir. Cacian itu menjadi cambuk, doa ibunya adalah perisai. Aidian, perusahaan rintisannya, kini menjadi salah satu perusahaan IT terkemuka di Indonesia. Kliennya bukan hanya perusahaan swasta, tetapi juga instansi pemerintah. Program-program inovatifnya telah membantu memajukan berbagai sektor. Arya ingat betul awal mula Aidian. Ruang kontrakan sempit, komputer butut, dan semangat yang membara. Jatuh bangun sudah menjadi makanan sehari-hari. Pernah hampir bangkrut, ditinggal investor, bahkan dicemooh pesaing. Tapi Arya pantang menyerah. Ia selalu teringat wajah ibunya, senyumnya yang tulus, dan bisikannya, "Nak, jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama." Arya berbalik, memasuki ruang kerjanya. Di meja, tergeletak foto ibunya. Ia meraihnya, menggenggam erat. "Ini semua berkat ibu," bisiknya. Tiba-tiba, telepon berdering. "Pak Arya, Bapak diminta hadir dalam acara penghargaan Indonesia Innovation Award malam ini." Suara sekretarisnya terdengar dari seberang. Arya terdiam sejenak. Penghargaan itu adalah pengakuan tertinggi bagi inovator di negeri ini. "Baik, saya akan hadir," jawabnya mantap. Malam itu, Arya berdiri di atas panggung megah. Lampu sorot menyorotinya, ribuan pasang mata tertuju padanya. Ia menerima piala itu dengan bangga. Dalam pidatonya, Arya menceritakan kisah hidupnya. Tentang masa kecilnya yang sulit, tentang ibunya yang luar biasa, dan tentang perjuangannya membangun Aidian. "Saya ingin berpesan kepada semua yang hadir di sini," kata Arya dengan suara bergetar, "jangan pernah meremehkan siapapun. Kesuksesan tidak mengenal latar belakang. Yang terpenting adalah kerja keras, doa, dan keyakinan pada diri sendiri." Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Arya menunduk hormat, air mata haru membasahi pipinya. Ia tahu, ibunya pasti bangga padanya. Kesuksesan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik ibunya, wanita hebat yang telah menanamkan nilai-nilai luhur dalam dirinya. Arya membuktikan, hinaan bisa menjadi motivasi, dan doa ibu adalah kekuatan maha dahsyat. Ia, anak marbot yang dulu diremehkan, kini menjadi CEO IT yang diakui bangsa. Denda manis bernama kesuksesan. Gedung megah itu berdiri kokoh, lambang kesuksesan Arya. Dulu, ia hanya bisa memandangnya dari jauh, bermimpi suatu hari bisa masuk ke sana. Sekarang, ia adalah pemiliknya. Arya, CEO muda perusahaan IT terkemuka, memandang kota dari balik jendela kaca. Pikirannya melayang ke masa lalu, kecemoohan dan hinaan yang pernah ia terima. Anak marbot, bisanya apa? Kalimat itu bagai hantu yang terus menghantui. Namun, kini, hantu itu tak lagi menakutkan. Ia telah membuktikan diri. Bukan dengan amarah, tapi dengan prestasi. Arya tak ingin membalas dendam dengan cara yang sama. Ia ingin menunjukkan bahwa hinaan itu salah. Ia ingin membuktikan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan, tanpa memandang latar belakang. Arya ingat betul wajah-wajah yang dulu mencibirnya. Pak Harto, tetangga yang selalu meremehkannya, Bu Rina, guru yang meragukan kemampuannya, bahkan beberapa teman yang menjauhinya karena ia anak seorang marbot.
Arya tersenyum getir. Dendam? Tidak. Ia memilih balas dendam positif. Balas dendam yang membangun. Ia mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, memberikan beasiswa, dan pelatihan keterampilan. Ia ingin membuka pintu kesempatan bagi mereka yang bernasib sama dengannya dulu. Suatu hari, Arya kembali ke desa kelahirannya. Ia disambut hangat oleh warga. Pak Harto, yang dulu selalu mencibirnya, kini menunduk hormat. Arya, saya minta maaf. Dulu saya salah menilaimu, ucapnya lirih. Arya tersenyum tulus. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting, kita semua belajar dari kesalahan. Bu Rina, guru yang dulu meragukan kemampuannya, kini berlinang air mata. Arya, kamu membuat saya bangga. Kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Arya memeluk Bu Rina. Ia berterima kasih atas semua pelajaran yang telah diberikan. Arya tak hanya membantu orang-orang di desanya. Ia juga menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Perusahaan IT miliknya berkembang pesat. Ia merekrut anak-anak muda berbakat dari berbagai daerah, tanpa memandang latar belakang. Baginya, yang terpenting adalah kemauan dan kemampuan. Saya ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang dulu tidak memiliki kesempatan, kata Arya dalam sebuah wawancara. Saya ingin membuktikan bahwa setiap orang berhak atas kesuksesan, asalkan mereka mau berusaha dan berdoa. Arya sadar, kesuksesan yang ia raih tidak lepas dari doa dan dukungan ibunya. Ibunya adalah pahlawan sejati dalam hidupnya. Ia selalu menyemangati Arya, bahkan ketika ia merasa putus asa. Nak, jangan pernah menyerah. Ibu percaya kamu bisa, kata ibunya setiap kali Arya merasa terpuruk. Kini, Arya bisa membalas semua pengorbanan ibunya. Ia membelikan rumah yang layak, merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan selalu berusaha membuatnya bahagia. Ibu adalah segalanya bagi saya, kata Arya. Tanpa ibu, saya tidak akan menjadi seperti ini. Kisah Arya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dengan kerja keras, doa, dan dukungan orang-orang terdekat, semua mimpi bisa menjadi kenyataan. Arya terus berkarya dan memberikan manfaat bagi sesama. Ia ingin memberikan jejak positif di dunia ini. Ia ingin membuktikan bahwa dendam terbaik adalah kesuksesan yang menginspirasi. Itulah kisah inspiratif tentang seorang anak marbot yang berhasil meraih kesuksesan berkat doa seorang ibu. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada keadaan dan selalu percaya pada kekuatan doa. Jangan lupa berikan komentar di bawah, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video cerita komandan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.